Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Sartono dan kali ini saya akan share terkait dengan uji validitas pilihan ganda dengan menggunakan rumus version product moment menggunakan Microsoft Excel. Nah, uji validitas pilihan ganda ini maksudnya adalah terkait dengan validitas soalnya gitu ya. Jadi di sini kita tidak melihat benar salah, karena kalau benar salah berarti terkait dengan biserial. Tapi kita di sini melihat pilihannya gitu. Nah, kevalidan dari pilihan yang digunakan, dan di sini misal di sini kita soal pilihan ganda bisa digunakan untuk angket juga, bisa untuk angket. Jadi apakah angket tersebut valid atau tidak gitu secara empiris. Nah, sekarang kita misalnya ada 5 pilihan angket tersebut, maka kita mencoba membuat mensimulasikan. Misalnya saya punya 10 soal atau 10 pertanyaan untuk 15 siswa gitu. Nah, taruhlah soalnya adalah jawaban mereka, responnya adalah dari 1 sampai 5. Ini misalnya. Ini saya random saja. Nah, ini saya random saja. Biar dia tidak berubah, karena kalau misalnya tidak saya copy paste maka dia seperti ini. Nah, dia akan berubah. Maka ini saya copy, saya paste di sini. Paste value-nya saja. Oke, sekarang dia tidak akan berubah. Oke. Nah, kita bisa menggunakan rumus version di sini hanya dengan misalnya cuma dengan var itu. Nah, itu nanti bisa keluar. Sebenarnya ada rumus product momennya ada, cuman di sini tidak saya tampilkan karena saya yakin teman-teman sudah paham rumusnya. Maka di sini saya hanya mengerjakan dengan menggunakan Excel-nya saja, gitu ya. Nah, yang kita perlukan adalah jumlahnya. Gitu. Nah, untuk menghitung rumusnya sebenarnya kita bisa menggunakan secara manual, tapi itu sangat panjang. Sedangkan manualnya saja sudah bisa disingkat dengan menggunakan version seperti ini. Kita klik version. Array 1 itu adalah yang akan kita uji. Ini. Koma, karena saya menggunakan koma, ada juga yang menggunakan koma, tapi di sini kita tahu saya menggunakan koma. Nah, yang array pertama adalah soal yang akan kita uji validitasnya. Yang kedua adalah jumlahnya. Nah, jangan lupa kita kunci menggunakan tanda dolar agar ketika kita geser maka itu tidak ikut bergeser juga. Maka kita kunci dia menggunakan dolar. Sudah. Ketika sudah, kita tarik. Oke, maka ini nilainya. Nah, berikutnya kita menentukan R tabel. Untuk menentukan R tabel, maka kita bisa menggunakan R tabel tanpa melihat tabelnya. Maksudnya tidak harus melihat tabel, menggunakan Excel pun bisa. Yaitu yang pertama, sebelum jauh-jauh saya menggunakan R tabel. Di sini ada rumusnya. Bisa sediakan rumus untuk R tabel, ada R sama dengan T, itu maksudnya nilai T tabel. Nilai T tabel dengan per akar df degree of freedom-nya. Di sini sebenarnya 15, maka degree of freedom-nya adalah n-2, yaitu 13 plus t kuadrat. Oke, kita coba di sini sama dengan untuk menentukan t tabel, maka kita bisa menggunakan ini. Terus habis itu kita errornya saya lebih suka menggunakan 0,05. Nah, degree of freedom-nya 13. Ini. Setelah itu saya habis saya sqrt. Nah, di sini akarnya adalah misalnya saya 13. 13 ditambah ini tips lagi 0,05 13 pangkat 2, karena disiram ada pangkat 2, tutup.
Selesai. Sini. Nah, ini adalah R tabelnya. Untuk 0,05, 13. Kita cek saja yang untuk misalnya. Tabel R tabel. Cari saja di sini. Untuk 13, cari yang 13 misalnya. Nah, ini kita cari R tabel 13 0,514 0,514. Oke. Jadi sama ya, 0,514. Ini 0,514, di sini juga 0,514. Oke, sudah. Maka kita sekarang tekan kriterianya. Kita menggunakan logika if, sama dengan if kita bilang jika dia lebih besar atau sama dengan dia, maka kita nyatakan dia valid. Jika tidak, maka kita nyatakan dia valid. Ya, maka yang ini jelas tidak valid. Kita cek yang lain. Oke. Semuanya valid kecuali yang ini dong. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman, itu tadi adalah cara uji validitas soal pilihan ganda dengan menggunakan rumus Pearson atau product moment. Semoga bermanfaat. Untuk jika ada hal yang ingin dievaluasi dari ini, maka tolong silakan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.